atau mati. So lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kami dari Arah 9 Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini bagi Anda umat Islam sekalian. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah yang dirindukan dan dihormati oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali tentunya di negara-negara yang saat ini sedang konflik, misalkan masyarakat muslim di Rusia, Ukraina, Yaman, dan sebagainya. Dalam hal ini saya akan mengulas tentang Indonesia atau warga negara Republik Indonesia yang menjadi inspirasi di sejumlah negara, di antaranya adalah bagi warga Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang konflik. Seiring dengan beredarnya berita terkait dengan perseteruan antara Rusia dan Ukraina, beredar pula informasi-informasi kedekatan Indonesia di masa lalu dengan Uni Soviet atau Rusia dan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Uni Soviet pada saat itu. Misalkan umpamanya bagaimana Bung Karno ketika menjalankan Trikora, di mana Trikora ini antara lain atas inisiatif dari Kiai Haji Abdul Wahab Husbullah melalui diplomasi Cancut Taliwondo. Di antara klausul diplomasi Cancut Taliwondo itu adalah memperbaiki sistem militer untuk menyatukan wilayah Irian Barat Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam membebaskan Papua Barat, Bung Karno sedianya ingin mendapatkan bantuan dari Amerika terkait dengan persenjataan. Ternyata Amerika tidak bersedia, lalu Bung Karno mendapatkan bantuan dari Rusia. Dan akhirnya Amerika pun terbelalak melihat kecanggihan dari persenjataan yang diperoleh dari Rusia. Ini beredar ketika terjadi perang Ukraina dan Rusia. Ini terkait dengan persenjataan atau bantuan Rusia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, berkaitan pula dengan hal-hal yang bernilai keagamaan Islam. Misalkan bagaimana Bung Karno ketika menghadiri konferensi komunis di Rusia, beliau sempat meminta waktu untuk sholat. Dan ini menurut informasi di media sosial menginspirasi satu keluarga di Rusia. Kemudian juga terkait dengan adanya Masjid Biru yang di masa pemerintahan Uni Soviet itu ditutup, kemudian atas inisiatif Bung Karno lalu dibuka kembali untuk dijadikan tempat peribadatan bagi umat Islam yang konon menurut informasi hal itu atas inisiatif Bung Karno, dan Bung Karno sempat sholat di sana. Walaupun tentu masih ada yang mempersoalkan akan kebenarannya. Hanya saja informasi-informasi seperti ini beredar seiring dengan kekisruhan antara Rusia dan Ukraina. Lebih jauh ke atas lagi diinformasikan bahwa ada kedekatan sejak masa abad 15 di masa-masa sebaran Islam periode awal-awal terkait dengan adanya seorang tokoh yang dikatakan berasal dari Rusia. Ya memang kalau kita umpamanya membaca sejarah dalam Atlas Wali Songo, satu di antara penyebar Islam yang juga dikatakan sebagai ayah dari Sunan Ampel yaitu Maulana Ibrahim Asmoro. Demikian ditulis dalam beberapa historiografi. Yang dimaksud adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Kata As-Samarkandi ini tentu merujuk kepada satu kota Samarkand yang sekarang berada di Uzbekistan, yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan, di mana Uzbekistan ini dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Ketika bicara Uni Soviet biasanya orang akan melirik kepada Rusia, di mana kisah sebaran Islam oleh Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini merebak di berbagai media sosial. Apa artinya? Dan ini kemungkinan besar bagian dari strategi politik komunikasi internasional bagaimana negara Rusia dapat merebut hati warga Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan sebaran Islam dan sebagainya dan keislaman Bung Karno
ketika di Rusia? Tentu karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga dukungan moral itu sangat dibutuhkan oleh satu negara, apalagi sedang berkonflik. Namun demikian, tidak ketinggalan negara tetangganya yang dalam satu berita dikatakan sedang dijajah oleh Rusia, yaitu Ukraina, nampaknya ingin pula merebut hati warga Indonesia, sehingga dalam informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia mengatakan bahwa beberapa instalasi listrik tenaga nuklir di sana dihancurkan oleh Rusia, sehingga masyarakat di Ukraina mengalami krisis, diantaranya air bersih dan sebagainya karena listrik mati. Dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat Ukraina teringat betapa dulu arek-arek Surabaya yang antara lain dikomandoi oleh Bung Tomo, seorang pemuda yang hebat dengan ungkapan yang sangat populer, merdeka atau mati. Ini juga menggema di Rusia, yang satu sisi mungkin terinspirasi dari perjuangan arek-arek Surabaya dan sekitarnya, tapi di lain sisi secara komunikasi politik mungkin saja ini bagian dari cara merebut hati masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dan kebetulan juga dikatakan bahwa di Ukraina kurang lebih 2 juta masyarakatnya beragama Islam. Terkait dengan ungkapan merdeka atau mati ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Ukraina beberapa waktu lalu ketika ia mengikuti pengajian Kiai Marsudi Suhud di Rumah Batu di daerah Sawangan, Depok. Kilasannya seperti yang berikut ini. It is exactly like in Surabaya speech of Bung Tomo. Merdeka atau mati. So all the people are ready to die, to sacrifice their lives for Merdeka, for freedom, for their land, for their tanah air, and they don't want to surrender. Tidak hanya itu, para pemirsa, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia juga memohon doa kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Bil khusus juga memohon doa kepada warga NU dan minta dorongan dari NU secara khusus agar persoalan yang ada di Ukraina, artinya perseteruan antara Rusia dengan Ukraina, bisa segera diselesaikan, karena memang saat ini kondisi masyarakatnya sedang sangat kritis terkait dengan berbagai hal. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and in the world. So this great community, very united and very devoted to serving people, I know that the prayers of Nahdlatul Ulama are very united. Dari semua ini kita bisa menarik benang merahnya bahwa Indonesia boleh dikatakan menjadi primadona dari kedua negara yang sedang berkonflik itu. Indonesia setidaknya menginspirasi dua negara yang sedang berkonflik itu. Ini bukan untuk membangga-banggakan kita sebagai warga Indonesia, melainkan bahwa di mata dunia, secara khusus di mata dua negara tersebut, Indonesia masih dipandang, Indonesia masih dibutuhkan dukungan moral dan yang lainnya. Maka itu marilah kita sebagai warga Indonesia yang sedang menjadi primadona bagi negara yang lain tetap berusaha menjaga kesantunan dan hal-hal yang berkaitan dengan rasa kebersamaan membangun bangsa dan negara. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan menjadi penyadaran bahwa Indonesia yang saat ini juga banyak konflik ternyata secara umum tetap dihormati dan menjadi acuan dari negara luar. Di ujung uraian ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda semua, dan marilah kita berdoa untuk Rusia dan Ukraina agar baik yang muslim ataupun yang non-muslim diberikan keselamatan dan konflik segera berakhir, termasuk pula di beberapa negara lain yang sekarang ini sedang berkonflik. Semoga di Ramadan ini benar-benar membawa berkah bagi seluruh umat di dunia. Tak ada lagi konflik, yang ada adalah keindahan dan keberkahan. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.